Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azanillahu wa iyyakum ajmain. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita melalui media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-89. Fadlus siwak. Fadlu as-siwak, keutamaan bersiwak. Keutamaan bersiwak dan tentu saja perintah anjuran untuk melakukan yang namanya aktivitas bersiwak. Apa itu siwak? Siwak itu adalah semacam ismun lil 'ud allazi yutasawwaqu bihi. Jadi siwak itu adalah seperti batang kayu dari kayu siwak namanya, yang digunakan untuk menggosok gigi, gigi. Dan ini kayu khusus ya, bukan setiap kayu bisa dijadikan untuk bersiwak. Yang sampai kita mengambil ranting pohon mangga dipotong untuk bersiwak, bisa hancur giginya. Jadi kayunya khusus yang digunakan untuk bersiwak, itu ismun lil 'ud, ada kayu siwak namanya ya, khusus untuk menggosok gigi. Dan kayu siwak memiliki memiliki faidah, memiliki manfaat. Di antara manfaatnya adalah untuk menghilangkan bau mulut. Untuk membersihkan mulut, bahkan juga untuk bisa menggosok lisan atau lidah. Jadi kalau lisannya biasa anak-anak kurang fasih, bisa digosok dengan siwak. Lidahnya digosok dengan siwak. Kalau misalnya punya anak yang mungkin bicaranya kurang fasih, kurang lancar, bisa digunakan untuk bersiwak. Jadi Nabi SAW biasa menggunakan siwak bukan hanya untuk gigi, untuk menggosok gigi, tapi juga untuk menggosok lidah, untuk menggosok lidah. Dan para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab at-taharah, dalam sunnah-sunnah wudu, tentang siwak ini. Kenapa? Karena siwak diantaranya sebagai an-nazafah, untuk membersihkan mulut. Begitu juga faedah yang lain untuk kesehatan gigi, gusi, menguatkan gigi. Waqat'u ar-raihah al-karihah, menghilangkan aroma yang tidak sedap dari mulut. Watibil fam, dan membuat mulut itu menjadi lebih baik aromanya. Wa tahsilis thawab, dan juga bisa mendapatkan pahala karena mengikuti contoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tentang keutamaan siwak, kita akan bacakan 4 hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan siwak dan perintah untuk melakukan yang namanya siwak ini. Yang pertama, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salatin." Laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, la amartuhum, pasti aku akan perintahkan mereka bisiwak, untuk bersiwak, inda kulli salat, ketika setiap mau salat. Inda kulli salat, setiap mau
sholat, bukan ketika sholat bersiwak ya. Ketika sholat bersiwak ini bisa gerakan-gerakan yang dikhawatirkan membatalkan sholat, Ini inda kulli sholat, ketika mau sholat. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan hadisnya sahih. Kalimat laula ini menunjukkan, kata para ulama, tufidu imtina tsani liwujudil awal. Ai laula makhafatan an asyqa. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, pasti aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak. Ini menunjukkan sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk bersiwak ketika mau sholat. Kata Nabi, kalau tidak memberatkan berarti sangat ditekankan sekali, sangat dianjurkan. Kalau Nabi perintahkan bisa jadi wajib hukumnya, karena Nabi SAW pembuat syariat itu Allah dan Rasul. Jadi nggak boleh kita membuat syariat. Hak paten untuk menghalalkan dan mengharamkan, membuat syariat, menetapkan, memerintahkan dan melarang itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi kalau Nabi SAW perintahkan sesuatu, hukumnya menjadi wajib. Makanya Nabi katakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum. Kalau tidak memberatkan umatku, pasti aku akan perintahkan. Kalau Nabi perintahkan menjadi apa? Menjadi wajib hukumnya. Tetapi di sini Nabi katakan, laula an asyqa ala ummati. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, berarti hukumnya apa? Berarti tidak wajib. Seperti contohnya soal berkaitan tentang sholat isya. Mana yang lebih utama sholat isya dilakukan? Nabi SAW katakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis sholati fi hadzal waqti. Itu ketika itu tengah malam. Kata Nabi, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, pasti aku akan perintahkan umatku sholat isya tengah malam. Bayangin, sholat isya tengah malam, orang lagi tidur. Ini menunjukkan, kata para ulama, yang afdol, yang utama sholat isya adalah di akhir waktunya. Di akhir waktunya itu ketika tengah malam. Tapi Nabi SAW tidak perintahkan. Kenapa? Khawatir memberatkan umatnya. Kalau Nabi perintahkan jadi wajib kan? Jadi wajib sholat isya pertengahan malam. Ini hikmah rahmatnya Nabi SAW kepada umatnya. Min kamali nushin Nabi SAW wa mahabbatihil khairi ummatihi. Ini merupakan kesempurnaan mahabbah, kecintaan Nabi kepada umatnya. Wa ragbatihi an yalja'u kulla babin ya'udu alaihim bin naf'i liyanalu kamal sa'adah an hathahum ala tasawwuq. Ini merupakan kesempurnaan rahmat Nabi, kecintaan Nabi kepada umatnya untuk melakukan kebaikan. Dan Nabi SAW senantiasa menganjurkan umatnya untuk senantiasa mendatangi pintu-pintu kebaikan tersebut yang bisa membawa manfaat, liyanalu kamalas sa'adah, untuk mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki di mana? Di surga. Adapun di dunia punya rumah mewah, punya mobil mewah, hakikatnya tidak bahagia. Orang kaya banyak yang melarat, sengsara hidupnya, tertawan jiwanya, hatinya tertawan, tidak bahagia. Walaupun zahirnya kelihatannya bahagia, tapi ternyata hatinya tertawan, tidak bahagia. Jadi kesempurnaan kebahagiaan adalah ketika kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi SAW diantara perintahnya adalah untuk melakukan siwak. Tapi perintah ini hanya sifatnya anjuran saja jika tidak memberatkan. Artinya sunnah hukumnya. Bahwa lima alima min kasrati fawaidis siwak. Karena Nabi SAW melihat manfaat siwak sangat banyak, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, yang juga disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu al-jami. Dari hadis ini kita bisa ambil faidah bahwasanya siwak itu hukumnya sunnah, dan tentu saja sunnahnya sangat ditekankan.
Dan seorang muslim harus menjaga kebersihan, kesehatan, menjaga keindahan. Innallaha yuhibbul jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah dan suka yang indah. Dan Islam sangat menyukai yang wangi-wangi. Jangan sampai kita mulutnya bau, habis makan bawang kah, habis makan apalah yang bisa menyebabkan mulut bau. Makan jengkol lah, makan pete lah, yang bisa menyebabkan mulut bau. Merokok lah, kan begitu. Ini merokok, subhanallah, hukumnya para ulama disebutkan haram. Tidak pantas bagi seorang mukmin muslim yang menjaga kebersihan, kesehatan untuk merokok. Nggak ada perintah merokok. Yang ada dilarang. Allah Subhanahu wa taala melarang kita memakan sesuatu yang bisa memudaratkan. Wa halallahu Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang baik-baik, wa yuharrimu alaikumul khaba'ith. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian yang buruk-buruk. Dan rokok tentu saja kita sepakat itu hukumnya haram karena dia buruk, merugikan tubuh, membuat tubuh menjadi sakit, membuang-buang uang. Islam tidak menganjurkan, memerintahkan hal itu. Oleh karena itu Islam melarang merokok. Nah, ada orang habis merokok sholat, yang ada apa? Bau. Bau mulut, bau badan, bau asap. Dan Islam itu sangat tidak menyukai yang namanya seperti ini, bau. Kemudian datang menuju masjid, sholat dalam keadaan mulutnya bau. Nabi SAW saja larang orang yang habis makan bawang mentah ya. Kalau bawangnya udah dimasak, hilang baunya, ataupun sudah dapat diminimalisir baunya, mungkin masih bisa ditolerir. Tapi kalau mentah, baunya kemana-mana, Nabi larang masuk ke masjid. Kenapa? Karena bisa mengganggu malaikat, bisa mengganggu manusia. Kata Nabi SAW, man akala thawma awil basal awil kurras fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Kata Nabi SAW, barang siapa yang setelah makan bawang putih, bawang merah, atau sesuatu yang bisa menyebabkan bau mulut, bawang putih bau, apalagi mentah ya, bawang atau makanan-makanan yang bisa menimbulkan bau mulut tadi sebutkan, jengkol lah, pete lah, mentah ya. Kalau matang mungkin bisa diminimalisir untuk tidak terlalu bau, bisa dihilangkan baunya. Kalau bisa dihilangkan baunya gimana Ustaz? Boleh tidak? Ya boleh-boleh saja, asalnya makanan halal. Sampai ada dalil yang mengharamkan? Nggak ada dalil yang mengharamkan makan jengkol, nggak ada dalil yang mengharamkan makan pete, nggak ada. Tapi yang jadi permasalahan baunya. Kalau bisa dihilangkan baunya maka boleh, karena hukum berputar bersama ilatnya. Al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama ilatnya, sebabnya. Ada sebabnya, ada hukumnya. Tidak ada sebabnya, hukumnya tidak ada. Seperti pete jengkol, kalau baunya kuat menyengat, nah itu hukumnya ada, nggak boleh. Habis makan jengkol, habis makan pete, ke masjid sholat. Kenapa? Kata Nabi SAW, fala yaqrabanna masjidana, jangan dekat-dekati masjid kami. Kenapa alasannya? Fa innal malaikata tata'adza, karena malaikat terganggu bau mulut. Nah, bau mulut saya terganggu ya malaikat, apalagi bau badan. Bau badan, bau inilah, masya Allah. Ada orang bau badan luar biasa ya. Makanya Nabi SAW biasa menggunakan minyak wangi kalau sholat ataupun yang lain, sehingga tubuhnya Nabi SAW wangi. Bahkan minyak wangi sampai menetes di rambut Nabi SAW. Ini menunjukkan Nabi menggunakan minyak wangi yang banyak ya, sehingga tubuhnya wangi. Li'annal malaikata fa innal malaikata tata'adza, karena malaikat merasa terganggu dengan bau mulut tadi. Nah, ketika Ustadz, kalau misalnya kita makan jengkol kemudian bersiwak untuk menghilangkan baunya, boleh tidak?
Ya kalau dia bisa menghilangkan baunya dengan bersiwak kah, dengan sikat gigi kah, atau dengan apapun caranya yang bisa menghilangkan baunya, silakan saja. Karena Nabi SAW katakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Tentu saja untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap dari mulut. Li zawalil karahah ar-raihah al-karahah minal fam, untuk menghilangkan aroma tidak sedap dari mulut. Kalau dia bisa hilangkan bau tersebut dari mulutnya dengan bersikat gigi atau bersiwak ataupun yang semisalnya, sehingga bau mulut dari hasil makan jengkol atau makan pete atau makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap dan sangat menyengat hilang, maka boleh. Mimma yata'azza bihi banu Adam. Malaikat juga terganggu sebagaimana manusia terganggu. Kalau di samping kita lagi sholat, di samping kita orangnya bau rokok, bau mulut, bau badan, kita merasa terganggu tidak? Jawabannya iya. Malaikat pun merasa terganggu sebagaimana orang juga merasa tidak nyaman kalau di sampingnya yang sedang sholat bau badan, bau mulut, bau asap rokok ataupun yang lain. Dari hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran bahwasanya keutamaan berwudu dan sholat yang menggunakan siwak. Jadi dalam riwayat yang disebutkan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu atau ma'al wudu. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak ketika mau berwudu atau setelah berwudu. Nah, ini keutamaan bersiwak ketika berwudu atau ketika mau sholat. Dan kita harus ketahui bersama bahwasannya Islam itu agama yang mudah. Tidak sulit. Yang buat sulit siapa? Umatnya, pemeluknya. Nabi SAW perintahkan A, dia malah melakukan A, B, C, D. Kan begitu. Seperti ketika ada orang yang meninggal, Nabi SAW perintahkan bagi orang yang meninggal hanya disolatkan, dikafankan, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Setelah itu didoakan. Yang dimaksud dengan doa ya umum. Kata Nabi ketika menguburkan seseorang, kata Nabi, istaghfiruhu, minta ampun untuk si fulan. Fa innahul ana yus'al. Fas'alut tasbid fa innahul ana yus'al. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tersebut diberikan tasbid. Tasbid itu kokoh dalam perkataan untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir di kuburan, di alam barzah, di alam kubur. Kata Nabi, fa innahul ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Nah, kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah at-tasbid kepada ahli kubur tersebut. Nggak ada perintah tahlilan, nggak ada perintah untuk 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun mendak ataupun yang lain. Nggak ada. Nabi SAW istrinya wafat, Khadijah. Nggak ada di dalam hadis-hadis Nabi yang kita ketahui ada perintah untuk mentahlilkan istrinya Nabi SAW, Khadijah. Nggak ada. Nah, anak-anaknya Nabi meninggal ketika Nabi masih hidup. Ada Ruqayyah meninggal ketika Nabi masih hidup. Zainab, Ummu Kulsum meninggal, tapi nggak ada perintah Nabi SAW tahlilan, nggak ada. Kadang-kadang kita sendiri yang membuat sulit. Kadang-kadang orang untuk tahlilan sampai pinjam sana, pinjam sini, subhanallah, memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau tidak memberatkan, membebankan sebuah jiwa yang dia tidak mampu. Ustadz, kalau mampu gimana? Sama aja nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi nggak perintahkan. Sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW jatuhnya bukan syariat. Jangan sampai kita membuat syariat baru yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jatuhnya gimana? Dosa. Kalau apalagi kita menganggap ini dari Islam. Islam yang mana? Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak pernah perintahkan. Islam yang mana? Mana dalilnya? Mana buktinya dari Al-Quran ataupun hadis Nabi? Nabi perintahkan, Nabi melakukan, atau Nabi mengisyaratkan, mana? Nah, Islam itu mudah, jangan dipersulit. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutin saja dalil
Jangan buat-buat yang baru. Laqad kufitum, kata para ulama, sungguh telah dicukupkan, gampang, mudah. Nah, kitanya yang mempersulit diri, kitanya yang mempersulit, membuat susah sendiri, kan begitu. Membuat susah sendiri. Oleh karena itu, ini harus diperhatikan. Islam agama yang mudah. Inna hadzal din yusrun, kata Nabi SAW. Agama ini mudah. Agama ini mudah. Tidak ada yang membuat suatu syariat di dalam agama kita yang baru, pasti dia akan kalah. Pasti dia akan kalah sendiri, capek sendiri, nah, gitu kan? Kenapa? Karena nggak ada perintah, nggak ada syariat dari Allah dan Rasulnya. Apa yang buat-buat? Yang ada aja yang diperintahkan banyak yang kita belum mampu untuk mengerjakannya, dia malah buat-buat tambahan yang baru. Nas'alullah wassalamata wal afiyah. Ini harus kita perhatikan. Hadis yang kedua dalam masalah siwak ini dari sahabat Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak." Kata Huzaifah ibnul Yaman, ini Huzaifah ibnul Yaman termasuk sahabat yang ahlu suffah ya. Ahlu suffah, tidak punya rumah, tinggalnya di pelataran masjid. Jadi sering melihat Nabi SAW bangun malam salat di masjid. Karena rumah Nabi dengan masjid berdampingan. Kata Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi SAW biasa jika bangun dari malam, jika bangun tidur dari tidur malam, yashusu fahu bisiwak. Yashushu ay dallaka al-asnan bisiwak. Itu menyikat gigi dengan siwak, menyikat gigi dengan siwak. Qala al-muallif ma'nahu yaghsilu wa yudallik wa yuqal syasahu yasusuhu wa masahu yamusuhu idza ghasalahu. Yang dimaksud dengan yasusu adalah menggosok. Jadi disunahkan juga setelah bangun tidur menggosok gigi dengan siwak. Menggosok gigi dengan siwak. Ustaz, enggak punya siwak, Ustaz. Ya boleh pakai sikat gigi dengan pasta giginya boleh sebagai pengganti dari siwak. Dan tentu saja kalau misalnya kita memiliki siwak yang lebih bagus menggunakan siwak. Dari hadis ini juga kita bisa ambil faidah bahwasanya penguat dari Huzaifah ibnul Yaman tentang keutamaan siwak itu bisa menghilangkan bau mulut. Yang namanya orang bangun tidur bau mulutnya tahu sendiri ya, kurang sedap. Oleh karena itu Nabi SAW menyikat giginya dengan siwak setelah bangun tidur untuk menghilangkan bau yang tidak sedap yang ditimbulkan dari mulut ketika bangun tidur. Baik, hadis yang ketiga, hadis Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sidri. Ma Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi fa abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu fa akhadtu siwaka fa qadamtuhu wa tayyabtuhu thumma dafa'tuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw isba'ahu thumma qala fir rafiqil a'la thumma qudiya alaihi wa kanat taqulu ma tabaina hafinatay wa zaqinatay wa fi lafzin fara'aituhu yanzuru ilaihi wa araftu annahu yuhibbu siwaka faqultu akhudhu laka fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Hadza lafzul Bukhari wa li Muslim nahwihi. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Abdillah, beliau mengatakan, pernah Abdurrahman bin Abi Bakar masuk ke rumahku. Abdurrahman bin Abi Bakar ini saudaranya Aisyah, saudara kandung, adik atau saudara kandung ya. Pernah Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma masuk ke rumah Nabi SAW, wa ana musnidatuhu ila sadri, dan saya menjadi sandaran Nabi SAW di dadaku. Jadi Nabi SAW bersandar di dadanya
Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ma'a Abdurrahman, dan Abdurrahman ketika itu membawa ma'ahu wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun, siwak basah. Jadi siwak ada yang basah, ada yang kering. Kalau kering, kalau kita mau gunakan untuk bersiwak, dibasahkan terlebih dahulu, dikupas kulitnya, dibasahkan, kemudian digigit-gigit, kemudian baru disiwak. Jangan dikupas langsung digosok, ini keras. Ini keras. Dibasahkan terlebih dahulu, kemudian digigit-gigit. Nah, ketika sudah lembut digigit-gigit, baru digosok. Nah, kalau dikupas langsung gosok, nih gusi bisa berdarah-berdarah semua. Karena masih keras. Kalau siwaknya basah, maka tinggal kita gigit-gigit sehingga menjadi apa? Lembut seperti apa? Seperti bulu-bulu. Nanti dia hasilnya seperti bulu. Seperti apa? Sikat gitu ya. Tapi lembut. Baru digunakan untuk menggosok. Nah, Abdurrahman bin Abi Bakar ketika itu membawa siwak basah yang biasa gunakan Abdurrahman untuk menyikat giginya. Fa'abaddahu Rasulullah SAW basarahu. Kemudian Nabi SAW melihat, memandang siwaknya Abdurrahman dengan pandangan seperti mau. Karena Nabi SAW ketika itu sedang sakit ya. Nabi SAW sedang sakit, yang sakitnya sakit parah, panasnya luar biasa. Yang ketika itu Allah Subhanahu wa taala dengan sakitnya itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'abadda Rasulullah SAW basarahu. Nabi SAW memandang dengan pandangan yang kayaknya mau. Nah, Aisyah faham. Aisyah istrinya faham apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Fa'akhadtu siwaka. Kemudian aku minta siwak itu dari Abdurrahman. Wahai Abdurrahman, sini siwaknya. Dalam riwayat yang lain, Aisyah mengatakan ya Rasul mau. Nabi kemudian mengisyaratkan dengan kepalanya. Naam, iya. Mau siwak gitu ya. Mau bersih siwak. Kemudian aku mengambil siwak itu dari Abdurrahman. Faqadamtuhu. Kemudian aku gigit-gigit. Sama Aisyah radhiyallahu anha tadi ya. Kalau mau menggunakan siwak digigit. Tentu saja yang bekas Abdurrahman dibuang. Dibuang dulu, dibersihkan, kemudian dikupas, kemudian digigit-gigit oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Atau mungkin nggak dibuang bekasnya si Abdurrahman, karena setiap muslim tidak najis. Al muslim la yanjus, kata Nabi SAW. Mungkin dicuci saja, baru dibersihkan, setelah itu digigit-gigit oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Atau emang Abdurrahman belum pakai, baru pegang saja. Karena dalam hadis disebutkan wa ma Abdurrahman siwakun ratbun. Dan Abdurrahman ketika itu bawa siwak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha menggigit-gigit siwak tersebut, wa tayyabtuhu, kemudian aku perbaiki siwaknya yang bulu-bulunya sudah rontok-rontok dibuang. Kemudian diganti yang baru, dikupas, gigit-gigit. Kemudian Nabi SAW Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan kepada Nabi SAW. Summa dafa'tuhu ila Nabi. Kemudian aku berikan kepada Nabi SAW. Fastan nabihi. Kemudian Nabi SAW pun bersiwak dengannya. Fama ra'aitu Rasulullah SAW istanna istinanan ahsana minhu. Belum pernah saya melihat Nabi bersiwak dengan cara siwak yang lebih baik, paling baik, kecuali pada saat itu. Fama ada an faraga Rasulullah SAW rafa'a yadahu au isba'aihi summa qala. Belum Nabi SAW selesai bersiwak, Nabi SAW mengarahkan pandangannya ke atas, kemudian rafa'a yadahu, Nabi SAW mengangkat tangannya ke atas atau dengan jarinya ke atas. Sumakal, kemudian Nabi SAW mengatakan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Tsummaqudiya alaihi. Kemudian Nabi SAW pun wafat. Karena Nabi SAW, para nabi itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada Nabi, mau kehidupan dunia yang kekal, mau abadi di dunia, apa kekal di akhirat, atau kekal di akhirat. Nabi SAW memilih ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Kalimat ar-rafiqul a'la yaitu kalimat yang menunjukkan bahwasanya tempat yang penuh dengan kenikmatan. Ar-rafiqul a'la hum al-musyar ilaihim fi suratin nisa. Ar-rafiqul a'la adalah mereka
orang-orang yang diberikan nikmat yang diisyaratkan di dalam surat An-Nisa ayat 69. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberikan nikmat padanya dari kalangan para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid, syuhada, dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka akan mendapatkan teman yang baik di sana. Jadi Nabi SAW memilih ar-rafiqul a'la, tempat yang tinggi di atas, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW pun wafat. Jadi Nabi SAW wafat, kata Aisyah, dalam keadaan air liurnya bercampur dengan air liurku. Maksudnya bukan ciuman ya, bukan. Kenapa? Karena Aisyah setelah memberikan siwak, yang siwak itu digigit-gigit bercampur dengan air liurnya Aisyah kan, otomatis siwaknya menjadi basah. Gigit-gigit, ada air liurnya Aisyah. Kemudian dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bersiwak dengan siwak tersebut. Makanya kata Aisyah, Nabi SAW wafat dalam keadaan air liurnya bercampur dengan air liurku. Maksudnya tadi bersiwak ya. Dan Nabi SAW wafat di pangkuan Aisyah dalam keadaan kepalanya bersandar di dadanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah mengatakan, mata baina hafinatai wa zaqinatai. Nabi SAW wafat berada di tulang dada. Hafinatai itu tulang dada sini, kayak semacam diafragma sini ya, dada. Wa zaqinatai, antara tulang dada ini dengan zaqan ini dagu ini sini. Jadi kepala Nabi bersandar di dadanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fara'aituhu yanzuru ilaihi. Saya melihat Nabi melihat siwaknya Abdurrahman. Wa araftu annahu yuhibbus siwak, dan saya tahu, kata Aisyah, Nabi suka bersiwak. Faqultu akhuzuhu laka, mau saya ambilkan siwaknya. Kata Nabi, fa asyara bi ra'sihi, na'am, menunjukkan iya. Hadza lafzul Bukhari, ini lafaznya Imam Bukhari dan Imam Muslim yang semisalnya. Dari hadis ini kita bisa ambil faidah bahwasanya disunahkan bersiwak dengan siwak yang basah. Siwak yang basah lebih utama, lebih manfaat. Kenapa? Karena dia masih fresh, masih bagus, lebih lembut. Kalau siwak kering itu kan keras ya, harus dibasahkan terlebih dahulu. Islahus siwak watah. Di sini ada hadis. Di sini di dalam hadis ini terdapat pelajaran islahus siwak watahi atuhu, memperbaiki siwak yang keras dengan cara dibasahkan kemudian digigit dengan cara digigit. Ya, di sini juga dalam hadis ini mengandung pelajaran al-amal bima yafhamu minal isyarah wa dilalah, mengamalkan sesuatu yang difahami dengan isyarat. Isyarat Nabi SAW menunjuk kepalanya dianggu-anggu, menunjukkan apa? Menunjukkan na'am, iya, menunjukkan iya. Ini dapat kita fahami dari isyarat tersebut. Allahu a'lam bishawab. Hadis yang keempat, hadis terakhir, hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, saya datang kepada Nabi SAW wa huwa yastaqu bisiwakin ratbin. Saya pernah datang kepada Nabi, dan Nabi dalam keadaan SAW sedang bersiwak dengan siwak basah. Qala, kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, wa tarafu siwaki ala lisanihi, dan ujung lisan itu berada di lidahnya. Jadi Nabi SAW menggosok lidah dengan siwak. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya siwak digunakan bukan hanya untuk gigi, tapi juga untuk lidah, untuk lisan. Wa huwa yaqulu wa siwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa. Dan Nabi SAW mengatakan itu isyarat seperti mau muntah. Jadi Nabi mau masukkan siwak sampai ke pangkal lidah, digosok sampai Nabi SAW seperti mau muntah. Wasiwaku fi fihi, dan siwak ada di mulutnya, ka'annahu yatahawwa, seakan-akan Nabi mau muntah. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran, disunahkan juga bersiwak untuk menggosok lisan. Faidahnya untuk supaya fasih dalam berbicara dan bagus suaranya dan lancar ya, lancar. Dan ini juga disyariatkan kita untuk bersiwak. Wallahu
taala a'lam bishawab. Dari hadis-hadis yang sudah kita baca, semoga kita bisa mengambil faidah dan bisa kita amalkan. Jika ada, kita bersiwak. Jika tidak ada, ya pakai sikat gigi untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap. Dan tentu saja yang paling utama adalah kita mengikuti contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama ataupun dalam adat atau kebiasaan, ya, atau dalam kebiasaan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua di dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.